Ya, almarhum Hasanuddin yang menjadi korban kebrutalan security Ancol meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Untuk mengetahui lebih detail apa yang terjadi sudah terhubung dengan Ainyu Sore, ada istri almarhum, ada Ibu Upi Siti Mardianah dan juga Sekretaris DPW Partai Perindo DKI Jakarta, ada Pak Ramdan Alamsyah. Selamat sore Pak Ramdan dan juga Ibu Upi. Selamat sore, ya Mbak. Baik, saya ingin ke Bu Upi terlebih dahulu. Ibu Upi, kami Iya, mengucapkan sore. turut Ya. berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian almarhum suami Ibu. Bu Upi, kalau kita boleh berbagi cerita, bagaimana awal mula keluarga mengetahui kepergian almarhum suami Ibu? Saya mengetahuinya hari Minggu dini hari jam 1.13 saya ditelepon oleh pihak Polsek Pademangan. Disuruh datang ke Polsek Pademangan. Jam 1.13 saya langsung jalan ke Polsek Pademangan. Setelah itu saya diberitahukan suami saya telah meninggal dunia. Sebelum almarhum pergi ke Ancol pada hari itu, apakah almarhum sempat berpamitan kepada Ibu apa yang dikatakannya dan apa keperluan almarhum pergi ke kawasan Ancol? Ya, dia bilang karena di Ancol itu kan lagi ada acara, suami saya ada kunjungan ke Ancol. Baik, sesaat setelah Ibu mengetahui bahwa almarhum suami Ibu telah meninggal dunia, apa penjelasan dari pihak Ancol? Pihak Ancol hanya mengatakan penyesalan karena terjadinya insiden seperti ini. Dari pihak yayasan pun sudah datang ke sini menyayangkan, memohon maaf atas kelalaian pekerjaan mereka. Untuk sempat security itu melalaikan pekerjaan sampai menewaskan suami saya. Baik, saya ingin ke Pak Ramdan Alamsyah. Pak Ramdan, apa langkah Partai Perindo terhadap kasus penganiayaan yang menewaskan salah satu kader? Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Jadi kami sebenarnya fokus pada pembelaan hak-hak manusia dasar ya untuk mendapatkan sebuah keadilan. Yang kedua, kami melawan kesewenang-wenangan dan tentunya kebiadaban serta kekejian yang tidak menghargai hak dasar manusia yang menurut kami dari kacamata kami ini sudah di luar batas dan sudah sangat-sangat melukai nilai-nilai kemanusiaan. Ini yang perlu kami garis bawahi. Bahwa memang ada 3 tuntutan yang terutama yang akan kami ajukan, bahwa pertama beredar isu yang bersangkutan itu oleh oknum-oknum ini dikatakan sebagai pencuri gitu. Sedangkan bukti-bukti tidak ada dan ini harus dibuktikan itu. Yang kedua, dalam hal pelaksanaan penegakan hukum, sekali lagi dan berulang kali kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian yang sudah sangat cepat dan tentunya yang diharapkan masyarakat begitu cepat dan tepat yang dilakukan oleh teman-teman di Polsek Mangan. Yang ketiga, Mbak, bahwa Ancol jangan lepas tanggung jawab. Apa dan bagaimana tidak cukup dengan hanya mengucapkan bela sungkawa, akan tetapi nilai-nilai kemanusiaan sebagai satu korporasi besar yang bernaung, boleh dikatakan salah satu pemilik sahamnya adalah Pemda DKI, dan ini sangat miris ketika kami melihat ada kekejian yang terjadi di dalam satu kawasan. Nah, ini juga menjadi perlu ada perhatian khusus dari Pemda DKI tentang manajemen yang berlaku, terutama manajemen pengamanan. Apakah prosedurnya seperti itu? Ketika yang dicurigai kemudian harus diintimidasi. Saya pikir dan saya harap tidak demikian. Nah, ini rasa kemanusiaanlah yang kami fokuskan agar supaya Ancol juga sadar diri, tidak hanya mengatakan 2 hal yang selama ini kami dengar. Kami sudah pecat, kami sudah ganti perusahaan. Jadi tidak ada sisi kemanusiaan yang ditunjukkan oleh
oleh Ancol kepada kader kami gitu, Mbak. Baik, baik Bu Siti, almarhum ini pergi meninggalkan ibu dan juga 3 orang anak yang masih kecil ya Bu ya? Baik, seperti apa sosok almarhum di mata ibu dan Iya benar. keluarga? Kalau suami saya di mata keluarga, khususnya ke anak-anak saya itu mereka sangat perhatian ke ayahnya karena ayahnya itu sangat sayang semua sama anak-anaknya, sangat perhatian sama anak-anaknya, ayah yang baik buat anak-anaknya, Bu, ayah yang kepergian bertanggung jawab buat anak-anaknya. baik, tentu kepergian almarhum ini menimbulkan luka mendalam bagi keluarga ya Bu Upi. Kemudian apa harapan Anda dan keluarga terkait kasus ini Bu? Iya benar. Harapan saya, satu, pelaku harus dihukum dengan seberat-beratnya karena ini bukan hanya pengeroyokan, ini penyiksaan atas suami saya. Sejauh ini apa bentuk? Kedua, Ya, silakan. siapa saja yang harus bertanggung jawab, siapa saja yang harus bertanggung jawab terhadap saya dan anak-anak saya atas kehilangan suami dan ayah. Dan yang ketiga, saya harus meminta untuk membersihkan nama baik suami saya yang telah dituduh tanpa ada bukti, tanpa ada korban, sehingga sampai menewaskan suami saya. Baik, sejauh ini apa bentuk tanggung jawab yang sudah disampaikan atau yang akan diberikan oleh pihak Ancol kepada keluarga? Belum ada apa-apa yang diberikan dari pihak Ancol ke saya. Cuma hanya datang turut berbela sungkawa. Kita akan melanjutkan semua kasus ini. Siapa saja yang bertanggung jawab, siapa saja harus dihukum. Baik, baik Pak Ramdan, terakhir seperti apa sosok almarhum di mata para kader Pak Ramdan? Almarhum ini salah satu pimpinan di tingkat kecamatan yang ada di Jakarta Utara. Terakhir saya bertemu dengan beliau itu pada saat kita memberikan gerobak gratis kepada konstituen kita dan masyarakat yang ada di Jakarta Utara. Dari tangan beliaulah data-data itu masuk di Kecamatan Pademangan dan kemudian direalisasikan beliau juga yang mengambil langsung gerobak-gerobak dari DPP, itu pun malam hari. Artinya begitu dia punya dedikasi dan punya sisi lain terhadap perjuangan masyarakat khususnya di Pademangan. Oleh karena itu sangat kehilangan dan sekali lagi kami mohon doa restu dari seluruh masyarakat terhadap permasalahan hukum ini. Mudah-mudahan keluarga mendapatkan keadilan dan tentunya pihak-pihak yang memang harus bertanggung jawab menunjukkan tanggung jawabnya. Baik. Secara demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ramdan Alamsyah, Sekretaris DPW Partai Perindo DKI Jakarta, dan juga Ibu Siti Mardiana, istri dari almarhum, telah bergabung bersama kami di iNews Sore.